Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat pemirsa. Pemirsa, senang sekali kali ini program acara Ngobras, Ngobrol Santai hadir kembali menyapa Anda dalam edisi yang spesial pemirsa ya. Kita akan membahas tentang dunia olahraga ya, pemirsa. Dunia olahraga bersepeda ini beberapa waktu kemarin ini sangatlah digemari oleh masyarakat pemirsa. Namun alangkah baiknya jika ada pelatihan khusus tentang bersepeda ya pemirsa. Nah, di Kota Batu ini ada sekolah atlet khusus bersepeda. Bagaimana sekolah tersebut? Kita akan berbincang langsung bersama dengan salah satu owner sekolah bersepeda di Kota Batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Puasa ya hari ini ya? Insya Allah puasa. Tapi ada nasinya tuh. Oke ya, puasa ya. Baik pemirsa, kita akan membahas tentang kaderisasi atlet sepeda ya. Nah, ini kan informasi yang saya dengar ini kan Mas Afos katanya punya sekolah bersepeda ya? Oke, mulai kapan itu? Itu dari 2019. Mulai 2019. Bagaimana ceritanya terbentuk sekolah bersepeda itu, Mas Afos? Cerita dong. Jadi gini, Mbak, kebetulan di tempat saya kan memang ada sedikit fasilitas untuk bersepeda. Nah, kemungkinan dari adanya itu ada orang tua yang tahu saya kalau saya bersepeda selama ini, iseng aja awalnya. Jadi saya coba buat ngajak anak-anak itu main sepeda. Maksudnya anak-anak siapa? Anak-anak yang sekarang gabung di akademi. Oke. Jadi ngajak dia main di tempat saya, ternyata tertarik buat lebih fokus. Jadi mulailah dari 2 rider sampai sekarang terkumpul hampir 30 rider. Oke, berarti awal mula itu just 2 rider sampai sekarang tahun 2025 menjadi 25 rider, betul? Ya, 30-an. 30 rider ya. Oke, itu dari Batu sendiri? Enggak sih, jadi sebagian tuh ada dari luar kota juga, Mbak. Jadi kayak Sidoarjo, ada Pasuruan ada, terus sampai Kandangan. Kandangan juga? Wow. Kandangan ada, terus luar kota juga ada. Berarti kebanyakan dari Batu mungkin ya, 90% ya. Tapi juga mungkin ada beberapa ridernya dari Sidoarjo juga Kandangan begitu. Ya. Oke, nah Mas Afos ini kan tadi kan Mas Afos bilang di tempat Mas Afos sedikit ada fasilitas. Apa fasilitasnya waktu itu awal mula? Sebenarnya kan yang kita butuhkan sebenarnya kalau track BMX standarnya kan memang harus proper gitu, Mbak, dan standarisasi. Proper itu maksudnya gimana sih, harus perfect gitu? Ukuran buat race-nya. Nah, kenapa saya bilang minim di tempat saya, karena lokasi yang kita pakai itu di wilayahnya perhutanan, Mbak. Oke. Jadi kita latihan nggak bisa maksimal, hanya beberapa rider, palingan cuma 2 rider buat start gitu, buat latihannya itu. Berarti ketika itu tahun 2019 kala itu masih bisa digunakan hanya 2 rider aja untuk latihan begitu. Ya. Oke. Itu waktu itu yang di jalan mana? Di lokasi mana? Di Songoriti, Pak. Di Songoriti. Tepatnya di jalan apa waktu itu? Itu Songoriti itu tepatnya di bawah ini, Mbak, di bawah Cafe Payung, Mbak. Oke, tepatnya di bawah Cafe Ya, Payung. Yang jalan Delima tuh bukan sih? Bukan. Atasnya lagi di Jalan Songoriti sih. Oke, sepanjang jalan Songoriti kalau itu di wilayah situ ya. Ya, berarti ketika itu race-nya di situ. Iya, jadi saya juga pernah ngadain mini race gitu. Oke. Cuman kalau standar nasional nggak bisa, Mbak, karena fasilitasnya minim. Gitu sih. Oke, bermula dari yang ketika itu race-nya minim ya, dan mungkin hanya bisa untuk 2 rider aja. Kemudian sekarang menuju ke tahun 2025, seperti apa perkembangannya? Ceritakin dong. Ya, kalau untuk akademi sendiri alhamdulillah udah mulai saya kembangkan lagi untuk fasilitas latihannya. Tapi untuk di Batu sendiri memang masih belum ada sih, Mbak. Karena tahun ini pemerintah sudah menjanjikan sendiri bahwa akan dibuatkan sirkuit yang proper buat kita latihan. Selama ini kita latihan di Velodrome Malang, Mbak. Oke, berarti hingga 2025 ini masih berlatih di Velodrome ya? Malang. Setiap hari apa saja, Mas Afos? Setiap hari Minggu, Mbak. Minggu, karena gini, Mbak, di sana kan juga berbayar. Jadi 1 kali latihan itu hampir 200.000. Oke, untuk per latihan. sewa lokasi.
Itu berapa jam? Per jam atau bagaimana, Pak? Per Sehari itu 4 hitungannya jam. per 4 jam. Per 4 jam. Sedangkan teman-teman dari rider itu bisa menghabiskan waktu berapa lama untuk berlatih? Kita kebetulan 1 minggu 6 kali pertemuan dari Selasa sampai Minggu. Selasa sampai hari Minggu ya, Iya. tinggal dikalikan saja ya. Iya. 200K dikali 4 hari ya. Iya. Oke, tapi memadai kan di wilayah sana untuk berlatih teman-teman rider sebanyak itu? Iya, Mbak. Atau sistemnya mereka bergantian begitu untuk berlatih, bagaimana? Enggak sih, karena tempatnya udah apa ya, masuk dalam standar track BMX. Jadi untuk fasilitas ya memadai, sangat memadai. Oke. Ini 1 minggu latihannya sebanyak 4 kali. Tadi katanya Mas 6 kali. Tadi katanya Mas Afo tiap hari Minggu latihannya. Oh, untuk di track, Mbak. Oke. Jadi kita kan ada beberapa latihan tuh dibagi. Contohnya kayak hari Selasa itu endurance. Terus ada latihan fisik sendiri. Untuk di track itu harusnya itu 2 kali latihan. Di track itu maksudnya yang di velodrome itu ya? Ya, di tracknya, track velodrome. Oke. Track BMX, ya. Nah, Mas Afos, kalau kita berbicara tentang adanya ini kan berarti kita berbicara tentang perbedaan sekolah dengan akademi itu apa sih gitu? Mungkin kalau di akademi AKF ini, Avos Katana Family ini berfokusnya memang di bidang sepedanya sih, Mbak. Jadi kita fokus di situ. Kebetulan di akademi ini ada 2 bidang, jadi saya sebut saja MTB BMX, Oke. mountain bike sama BMX. MTV BMX dengan BMX begitu ya? MTB dan BMX. Nah, ini kan berarti kalau kita berbicara lagi, ini di Batu ada nggak sih sekolah bersepeda selain milik Mas Afos, ada nggak sih? Atau kayaknya hanya milik Mas Afos aja ya yang ada di Batu ini yang pertama iya ya? Iya, kalau di akademinya hanya saya. Kalau tim ada sih banyak itu. Cuman kalau akademi hanya saya. Oke. Kalau pushback Ini ada, Mbak. satu-satunya akademi di Kota Batu, pemirsa, ya, Ya, luar biasa. Tepuk tangan BMX. pemirsa. Yang ada berarti ini sejak tahun 2019 pasti ini kan banyak sekali hal-hal yang dilalui ya, lika-likunya, apa jatuh bangun begitu. Ya. Itu gimana sih ceritanya sampai akhirnya sekarang bisa mencapai 30 race gitu, 30 rider. Sorry. Kalau itu mungkin memang mungkin dari orang tua atau yang lain tuh melihat prestasi, Mbak. Jadi prestasi saya kemarin yang sudah saya dapatkan yang membuat mereka itu tertarik. Terus apalagi sekarang di dunia olahraga itu kita mempunyai apa ya, jadi wawasan yang luas. Jadi ketika kita punya prestasi, kita punya masa depan, jenjang yang jelas gitu. Oke, ketika kita punya prestasi, kita punya masa depan ya. Ya. Betul juga ya, Bang ya. Apakah itu juga sering kali Mas Afos terapkan pada anak-anak didik Mas Afos, pada rider-riders yang saat ini belajar di tempat Mas Afos gitu? Iya, Mbak. Jadi setiap aktivitas di akademi saya itu saya kembangkan terus. Di tahun-tahun ini kita juga mengadakan namanya public speaking. Itu hampir 1 bulan sekali kita adakan untuk membranding dia sendiri sih. Jadi branding dia sendiri, terus untuk mencari sponsor. Karena tahu sendiri, Mbak, kalau race itu nggak murah gitu. Kadang kalau kita keluar kota itu lumayan biayanya. Oke. Itu sih. Berarti itu apakah tidak dibiayai oleh mungkin tempat akademi tersebut atau tidak ya? Atau Kalau mungkin dari akademi sendiri kan hampir sama kayak sekolah yang lain. Jadi kita cuma memfasilitasi dari segi apa ya, sekolah aja sih, Mbak. Bukan sampai di jenjang yang race kita berangkatin. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang tadi kan Mas Afos bilang kalau race-nya yang di wilayah sepanjang Jalan Songgoriti itu sampai sekarang masih ada ya tapi ya? Masih ada, Mbak. Oke, apakah masih dipergunakan untuk berlatih? Masih. Kebetulan itu terbentuknya dari tahun berapa ya? 99 mungkin. Tahun 99. Udah lama. Berarti ketika AKM belum ada ya? Belum ada, Mbak. Tapi kenapa tuh sudah ada? Masih masih kecil tuh, Mbak, latihan di situ. Itu ada karena komunitas. Oke. Komunitas di Songriti ada. Tapi sampai sekarang masih dipergunakan oleh teman-teman AKM untuk yang race yang di Songgoriti itu? Iya, digunakan. Jadi hari Sabtu biasanya kita. Setiap hari Sabtu aja situ ya? Setiap hari Sabtu. Itu untuk berapa rider yang berlatih di situ? Sebenarnya kalau tempatnya kita bisa masuk semua 30. Cuman di fasilitas latihannya itu nggak bisa masuk semua, jadi bergantian.
gitu. Kalau kan gini Mbak, kalau di BMX itu ada 8 gate, ada 8 rider yang melakukan start. Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kita cuma follow. Jadi latihannya hanya follow gitu. Satu berangkat, satu gitu. Nggak bingung? Jadi nggak sama sih kayak trek besar gitu. Gitu. Oke, itu treknya yang di sebelah mana sih Mas? Yang di sepanjang jalan itu kan yang? Iya, jadi masuk Songgolito itu ada kiri jalan wilayah Muntani. Wilayahnya Muntani. Tapi ada tulisannya itu race gitu ya? Bukan, jadi udah lama sih namanya itu trek Mbah Patok. Oke. Oh, yang dekatnya Mbah Patok kan? Oke. Mungkin apakah itu juga bisa dipergunakan oleh masyarakat umum? Bisa, semua bisa. Siapapun bisa menggunakan. Asalkan safety first. Jadi ya tahu sendiri kalau olahraga ini kan juga cukup ekstrim ya Mbak. Kalau kita asal-asalan ke sana takutnya jatuh, jauh dari jalan raya juga. Kalau sendiri jangan sih kalau menurut saya, harus bawa teman. Nah, berarti kan AKM kan juga sudah setiap Sabtu latihan di situ ya? Apakah juga harus izin ke warga sekitar mungkin atau tokoh masyarakat sekitar harus berizin? Sebenarnya dari warga Songgolito sendiri sudah sangat mensupport Mbak ya, mensupport kita. Karena kita juga di sini promosi Songgolito sendiri. Jadi setiap race, ya benar. Setiap race itu kita promosi Songgolito juga. Oke, jadi juga sambil menyelam minum air begitu ya. Sambil promosi juga di wilayahnya itu. Mas awas ini mau ada yang lewat, ditahan dulu ya. Tetap dalam program Konubas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Saya masih bersama dengan atlet mountain bike, ini ada Mas Afos Katana yang kebetulan juga memiliki akademi bersepeda. Namanya apa AKM? AKF, kepanjangannya apa? Afos Katana Family. Nah, menurut saya Bike Academy. Afos Katana Family Bike Academy. Ini ada Instagramnya ya? Ada. Ya, berarti di Instagramnya apa? Nama Instagramnya? Afos Katana Family. Afos Katana Family, di situ update selalu ya. Mungkin buat masyarakat yang mungkin mau tanya-tanya tentang akademi sepeda kan lewat situ bisa ya? Ya, boleh. Oke, langsung bisa aja di Instagramnya Afos Katana ya, Afos Katana Family atau AKF biasa ya. Oke, berarti nama AKF sudah sangat terkenal di Batu ini ya? Sejak tahun 2019 ya ini ya. Oke, berarti kalau untuk yang di Songgolito itu tidak harus izinkan ke masyarakat sekitar begitu ketika menggunakan RIS? Sebenarnya masih tetap harus komunikasi sih Mbak. Jadi biar aman, terus biar tambah di support juga kan sama teman-teman dari Songgolito. Biasanya setiap hari apa kalau untuk yang berlatih di Songgolito hari Minggu ya? Hari Sabtu sama Rabu sama Sabtu. Oke, berarti selebihnya di velodrome begitu? Velodrome. Oke, kenapa kok memilih 2 hari itu, Rabu dan juga Sabtu di wilayah Songgolito itu? Ya balik lagi Mbak, jadi di program kita itu nggak hanya di track sirkuit aja, jadi kita harus latihan yang lain, gitu. Ada endurance tadi, terus ada latihan fisiknya tadi. Latihannya apalagi latihan fisik, kemudian apalagi? Endurance. Kemudian? Terus gym. Ada nge-gym juga ya? Ada. Itu wajib ya, Pi? Wajib Mbak. Oke. Wajib. Kemudian kan ada fisik, ada gym, ada apa lagi latihannya? Endurance, fisik, endurance, gym, terus sirkuit. Kalau sirkuit yang di velodrome, kalau yang di gym mungkin ada tempat tersendiri ya khusus teman-teman dari AKF ya? Khusus. Di wilayah mana itu? Di daerah ini Pasar Rauntan. Oke, masih di wilayah Batu-Batu aja ya berarti ya. Oke, nah kalau untuk yang endurance ini apa? Latihan apa? Jadi kita bersepeda itu biasanya ada durasi waktunya Mbak. Minimal itu 1 jam. Paling sebentar 1 jam. Paling sebentar 1 jam. Oke, kemudian? Terus kalau kilometernya itu minimal itu 35 kilo. 30 sampai 35 kilo. Dan di situ ada apa ya? Ada zonanya. Jadi zonanya ada berapa kecepatan yang harus kita tempuh. Itu buat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Oke, setiap minggunya harus selalu meningkat atau bagaimana?
harus ada peningkatan. Berarti standarnya seperti itu ya, harus Ya. ada peningkatan setiap minggunya. Apakah teman-teman dari rider ini bisa mencapainya setiap minggu bisa Bisa, bisa ya, dari Bisa. 35 rider itu Ya. ya. Ada kendala nggak mereka ketika mereka mencoba untuk mencapai kecepatan semakin tinggi per minggunya? Ada Kendalanya nggak sih mereka? mungkin dari ini Mbak, karena kebanyakan dari akademi saya kan masih siswa dan siswi, jadi jam sekolah sih Oke. terlalu mepet, terus dengan kondisi mereka yang mungkin capek, itu kendalanya, jadi latihan kadang nggak masuk. Oke. Jadi saya sendiri merasa terbebani ketika memberikan program ini, mereka merasa keberatan. Jadi harus update lah. Berarti akhirnya bagaimana solusinya ketika akhirnya mereka di tengah-tengah sekolah mereka juga harus meluangkan waktu untuk berlatih sepeda? Bagaimana waktu itu caranya Mas Afaf untuk membuat mereka paham gitu dengan program-programnya sini isinya? Memberikan programnya itu ada kayak bermainnya sih Mbak. Oke. Jadi nggak fokus program latihan yang harus kita harus endurance hari ini 35 kilo. Jadi bisa diakali sih sebenarnya kayak gitu. Oke, berarti bisa diakalin tuh hal-hal seperti itu ya. Oke, berarti ini latihnya setiap hari ya sebenarnya ya? Ya, hampir setiap hari. Baik, kalau kita berbicara tentang materi, ini materinya selain endurance kan tadi ada fisik. Untuk latihan fisik seperti apa? Fisiknya itu juga ada gym tadi. Gym itu juga ada beberapa item yang harus dilakukan. Cuman bedanya gym kita di balap sepeda sama gym bodybuilding itu kita makanya yang kecepatan, balik lagi kecepatan. Kecepatan ya, seperti apa itu? Ya kayak misal ini ya kan di gym itu ada latihan bench press. Kalau bodybuilding itu angkatannya itu pelan. Kalau kita repetisinya cepat, terus Oke. bebannya ringan. Jadi kalau latihan kita di gym itu hanya memperkuat otot dan menjaga fleksibilitasnya itu. Oke, berarti ini tujuannya untuk menjaga kekuatan otot dan fleksibilitas begitu. Ini apakah berlaku untuk semua rider, termasuk dia yang riders yang dari teman-teman pelajar begitu? Ya semua, cuman gini Mbak, jadi ada batasan kayak gerakan khusus seperti squat itu nggak boleh di usia 16 tahun ke bawah. Oke, itu Jadi biasanya di usia gerakannya harus berapa? beda. Kalau yang squat itu kan karena bebannya kita di sini. Oke, Bawa beban besi di Beban, sini kan, betul. nanti menghambat masa pertumbuhan. Oke. Jadi ya 16 baru dikenalkan untuk bebannya, baru 16 ke atas kita mulai yang main berat. Oke, nah ini kan tadi kan Mas Afos bilang ada sekitar 30 riders yang ada di Akademi AKF ini ya. Ini ada berapa sih yang dari teman-teman siswi, berapa orang kira-kira? Untuk siswa yang Masih di putra sekolah, itu, putra itu kurang lebih ada banyak sih Mbak. Putranya itu sekitar 20-an. 20-an ya. Selebihnya mungkin dewasa atau gimana? Ceweknya itu kurang lebih 10, itu Oke. juga yang dewasa Ha. 17 sampai itu kurang lebih antara 4. 4 orangnya ya. Berarti selebihnya yang dari anak-anak begitu ya. Oke. Kebanyakan anak-anak. Oke, berarti untuk yang squad ini untuk yang para anak-anak nggak dikasihkan begitu ya? Iya. Yang squad ini ya. Iya. Untuk yang 4 orang ini dikasih squad gitu. Ya. Oke, apakah 4 orang ini apa dari luar kota begitu? 4 siswa ini? Ada yang luar kota, ada beberapa luar kota. Jadi di akademi saya itu biasanya juga menerima siswa untuk persiapan event besar Mbak, seperti Oke, betul. PON, seperti Porda atau Porprofnya. Ya kebanyakan anak luar Jawa sih Mbak, kayak Kalimantan. Berarti Itu yang 4 latihan. siswa ini kemungkinan karena dia mau prepare untuk kompetisi begitu ya? Event-event besar itu nasional. Oke, untuk event apa? Untuk yang tapi sampai sekarang masih aktif untuk yang 4 siswa ini, 4 Aktif, rider Mbak. ini yang dewasa. Aktif. Kita biasanya dari program sendiri by ini aja, by online Oke. untuk program sendiri. Oke, untuk Mungkin programnya? prakteknya sendiri kalau kita ketemu di tempat race. Jadi biasanya kan ada sesi latihan sebelum race. Kita gabung aja bareng untuk sharing racing lane kalau dinamakan itu. Racing lane ya, oke. Berarti mereka tidak harus selalu ketemu, tapi nanti ketemunya ketika berlatih di race begitu ya, Ya. untuk yang di luar kota ini. Nah ini kebanyakan untuk kompetisi apa mereka ini?
Kalau di saya yang itu 4 siswa oh riding. yang 4 siswa itu ada BMX sama MTB, cuman kebanyakan yang mountain bike-nya mbak, downhill. Mountain bike-nya downhill, enduro sama downhill. Oke, ini untuk event apa mereka? Kejuaraan nasional mbak. Oke, kejurnas ya. Yang berseri. Baik, ini ternyata juga ada yang dari dewasa ya ini ya. Ternyata ini ada di Akademi AKF ini ya pemirsa ya, untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah kejuaraan nasional begitu ya. Oke, nah untuk materinya kan tadi udah sempat dibahas ya, ada enduring, kemudian fisik, ada apa lagi kemudian tadi? Teknik, skill dan juga jogging tadi ya. Jogging atau apa tadi? Sebenarnya kalau jogging jarang mbak, jadi endurance itu yang sering, pokoknya kalau di sepeda itu sering pegang sepeda aja. Oke, endurance, fisik, jogging, ada apa lagi tadi? Gym ya? Gym. Oke, untuk yang gym ini apakah untuk dewasa, apakah untuk anak-anak juga? Ya semua sih mbak, tapi programnya dibagi lagi. Nah, ini gimana untuk programnya yang gym ini seperti apa? Banyak mbak, jadi metodenya banyak. Kita bervariasi sih, jadi nggak monoton gerakannya harus bench press tadi, harus squat tadi. Jadi ada gamenya juga. Oke, contohnya kayak gimana gamenya untuk yang anak-anak yang ketika nge-gym ini, biar mereka happy tapi juga sekaligus untuk pelatih fisik seperti apa mereka? Jadi saya itu mainnya sirkuit training kalau namanya. Oke, namanya sirkuit training ya. Jadi latihannya itu berpindah-pindah, jadi ada tantangan itu mbak. Jadi kayak ada kasih beban, terus dia pindah lagi ke beban lain. Itu gerak terus gitu. Oke, berarti dia lari-lari sambil bawa beban begitu ya? Bisa. Oke, estafet begitu? Ya dia ambil waktu, terus loncat-loncat gitu. Oke, itu untuk yang jogging dengan yang apa itu nge-gym setiap hari apa? Untuk yang latihan itu? Itu hari Rabu. Setiap Rabu ya, yang di wilayah Batu tadi itu ya. Oke. Oke, kemudian ada apa lagi untuk ini materinya selain itu? Tadi kalau kayak outing kelas itu juga ada mbak, outing kelas terus. Ngapain itu Mas Afos, outing kelas tuh? Ya kayak tadi yang saya jelaskan, jadi kita mulai lebih memperluas ilmunya mbak, jadi kayak public speaking, personal branding. Nah itu ya, berarti kan mungkin mendatangkan seorang profesional ya mungkin ya, ya jadi kayak YouTuber yang aktif di sosial medianya itu bidang sepeda, kita datangkan buat dia share ilmunya gimana, apalagi sekarang kan sosial media apa ya, untuk mendapatkan tambahan pendapatan kan sangat besar ya. Betul. Tinggal kita mau aktif apa enggak sih di perkontenan. Oke, perbincangan kita sudah di personal branding, mau ada yang lewat, tetap dalam program Ngobrol. Setelah itu ini jangan kemana-mana pemirsa. Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Kita ada di segmen ketiga pemirsa, masih bersama dengan Mas Afos Katana, AKF Akademi Sepeda ya. Oke, tadi kita berbincang tentang personal branding. Ternyata juga ada materi personal branding untuk para rider-riders begitu. Setiap hari Rabu. Hari apa? Enggak, 1 bulan biasanya saya kasih waktu 1 kali sih. Oke, sebulan sekali. Untuk yang bulan ini sudah personal bulan branding? Ini sudah. Oke, di mana ketika itu kemarin? Di base camp kita ada. Lalu selanjutnya biasanya di tempat luar sih mbak, di tempat kafe. Beda suasana. Biasanya yang diajarkan seperti apa sih Mas Afos kalau untuk yang materi personal branding untuk anak-anak ini? Personal branding pastinya apa ya, kita mengajarkan atlet ini mbak, yang utama adalah public speaking. Jadi kita berbicara begitu ya. Mencoba buat apa ya, mereka berani ngomong banyak orang gitu. Ketika contohnya gini, kita kan race, setelah race itu biasanya kalau kita menang langsung diwawancara itu. Biasanya momen kayak gitu loh yang kita ajarkan ketika kamu race sering juara, langsung diwawancarai gimana sih cara ngomong. Nah, bagaimana cara menghadapi orang ketika apa tuh interaksi dengan kita begitu kan intinya kan. Kemudian dan itu sangat pengaruh mbak, ketika kita bisa menyampaikan apa kata-kata dengan bagus,
dari sponsornya biasanya tertarik dari situ gitu. Terus untuk nge-branding dirinya sendiri juga plusnya. Nah, kalau untuk yang dari riders yang anak-anak ini bagaimana mereka ketika proses latihan personal branding? Nah, Mereka ini seneng saya nggak? bilang lagi Mbak. Jadi Gimana? ada usia khusus yang bisa masuk dengan materi ini, ada yang nggak bisa sih. Jadi standarnya itu sebenarnya dari usia 14, 15-an yang udah ikut mulai personal branding, public speaking. Kalau anak-anak usia berapa yang di AKF ini? Itu Mbak, jadi yang dari 14 ke atas. Oke, tapi anak-anak udah masuk ke ini ya, personal branding ya. Bagaimana ketika mereka proses pembelajaran personal branding? Ya awalnya Seneng nggak? mungkin Atau ya kaget seneng. gitu? Awalnya mungkin Terkejut? kaku Mbak ya, Oke. kaku, bingung gitu loh. Ternyata nggak gampang ya ngomong di depan kamera. Ya sama, kita shoot juga gitu. Kita shoot, coba ngobrol, seolah-olah kita itu di dalam orang-orang baru. Ya kaku, susah memang. Awalnya gimana mereka? Berarti kaget gitu ya? Kaget. Setelah kita kasih materi, mereka saya kasih PR. Jadi harus kalian lakukan sekarang gitu. Jadi gimana sih responnya? Cepat apa? Gimana tuh mereka? Ya kaku sih Mbak. Kaku. Jadi ya memang Kan cara awal belajar mula, ini gimana. betul. Tapi kemudian setelah diberi pelajaran beberapa kali, bagaimana mereka? Udah ke berapa kali sekarang? Ini personal branding? season 2. Berarti udah lumayan lihai kan ya teman-teman ya? Ada yang mau belajar juga. Oke. Ada yang masih nggak paham dengan materi ini gitu. Jadi Oke. kalau yang paham itu dari season 1, season 2 kan kelihatan. Dia udah mulai ngobrol terus dikasih PR, dia kerjakan di rumah. Nah, untuk materi personal branding apakah mereka harus punya akun seperti TikTok atau Instagram? Harus punya Ya. mereka. Ya, Jadi teman-teman udah punya akun sendiri ya? semua wajib punya. Minimal Instagram sih Mbak, sama Facebook. Itu saya wajibkan karena apa ya? Kalian bisa ini loh, men-share aktivitas kalian di sana. Dengan Oke. hal-hal positif tadi. Dari Mas Afaf Ketana, apakah juga memantau dari sosmednya anak-anak? Iya Mbak, pasti saya pantau. Apa isinya yang sudah mereka isi? Biasanya ya reading lagi sih. Reading ya. Saat latihan dia bikin upload saat latihan. Terus yang saya koreksi biasanya captionnya itu mungkin biar orang tertarik harusnya gini caption. Tapi kadang kan ada juga orang tuh yang bingung caption apa, akhirnya caption cuma emot doang. Gimana? Terus gimana caranya? Anak-anak biasanya memang kayak gitu sih Mbak, suka ya lucu-lucu sih captionnya. Terus gimana cara Mas Afaf bisa mengarahkan mereka mungkin ke yang seperti ini bagaimana? Ya mungkin bisa kalian saya ngobrol sama mereka, bisa kalian lihat Instagram pembalap dunia gitu. Coba dicontoh dari kata-katanya, meskipun nggak sama, setidaknya rangkaian kata-katanya hampir sama gitu. Oke, kalau untuk yang dari rider dewasa masih perlu juga mereka punya Instagram atau perlu ya? Perlu Mbak, sangat perlu, apalagi kalau mulai menginjak dewasa kan kita udah mulai beda kelas lagi. Di-update lagi kan, kelasnya meningkat lagi dan sponsor udah mulai masuk. Oke, tapi tetap mereka punya pelajaran personal branding ya untuk yang kategori dewasa ini ya? Iya Mbak, sama. Jadi, Ada beda kan dengan yang anak-anak? iya Mbak, jadi kalau yang dewasa ini lebih saya fokuskan lagi. Karena dari personal branding, public speakingnya harus lebih bagus sih sebenarnya. Tuh, karena pengaruh Mbak, tadi balik lagi ketika kita ngasih kemasannya itu bagus di bidang kita, akan ada support yang datang. Oke, nah Mas Afos mungkin ini kan pemirsa Dharma TV yang lihat Mas Afos di sini kan udah mulai tahu bahwa di Batu ini ada AKF begitu ya, ini Akademi Bersepeda. Mungkin buat pemirsa yang mau mendaftar menjadi siswa atau siswi di AKF, ada caranya bagaimana, bisa diinfokan Mas Afos? Mungkin Gimana caranya? yang mau tahu atau daftar bisa datang ke lokasi. Kita latihannya masih di Batu. Terus bisa juga follow Instagram kita Afos Katana Family. Yang paling enak datang ke Batu aja gitu. Atau hubungi saya sendiri, follow Instagram saya juga Afos Katana. Kita sharing dulu biasanya Mbak.
kita sharing, terus kita lihat dulu proses latihannya gimana. Kalau tertarik, oke, boleh gabung. Oke, tapi kalau misalnya dia itu betul-betul pure tidak bisa bersepeda, itu tetap bisa ya Mas ya masuk di AKF ya? Sebenarnya balik lagi Mbak, Bisa jadi gitu? dari umur juga. Kalau terlalu dewasa, misal nih cowok mau gabung di AKF di usia 17, telat. Karena kita kan memang kalau bisa sedini mungkin untuk membentuk dari skillnya, mentalnya anak gitu. Jadi Berarti ini untuk yang bersekolah di AKF ini dibatasi usianya begitu ya? Saya sarankan. Disarankan. Saya nggak apa-apa. Saya juga seneng. Apalagi makin banyak rider kan makin bisa lebih banyak yang belajar gitu. Tapi saran saya kalau mau masuk di akademi AKF dari usia dini minimal 7 tahun. Kenapa kalau 7 tahun? Yang sudah bisa bisa menerima materi yang saya berikan. Jadi biasanya anak segitu kan udah mulai nangkep tuh Mbak, apa yang saya berikan materinya bisa nangkep dan dia nggak malu buat ngobrol sama saya gitu. Kalau di AKF ini paling kecil usia berapa untuk ridernya? 7 tahun ya? Kayak anak sendiri ya nih. Ada dulu yang gimana? umur 4-5 tahun. 4-5 tahun sudah mau bersepeda. Cuma yang gitu. Malah nggak bisa berfokus. Jadi saya ngurusin anak itu aja. Karena kan ekstra Mbak, kalau usia segitu kan dia aktivitasnya ekstra. Terus kalau dikasih materi banyak nggak nyambungnya. Berarti memang untuk yang di AKF ini disarankan untuk yang mulai usia 7 tahun ya. Maksimal usia berapa? Maksimal masuk mungkin yang mau join begitu 10 lah. 10 itu karena 10 tambah 10 semakin berusia itu semakin susah. Jadi saya kasih program, kalau saya kan kasih program pasti harus ada target. Tahun depan targetmu setidaknya harus 10 besar dulu. 2 tahun ke depan 5 besar. 3 tahun ke depan kamu harus juara nasional. Targetnya harus cepat. Berarti untuk pencapaiannya dari para rider cilik ini apa sih betulnya Mas untuk di AKF ini? Pencapaiannya seperti apa? Pencapaiannya sendiri itu pastinya prestasi yang pertama ya. Terus yang kedua, kita di sini juga bukan hanya prestasi, jadi pembentukan karakter anak, membentuk ini aja Mbak, attitude-nya anak. Kalau di AKF sendiri, kalau kamu misal tidak berprestasi di bidang ini, kedepannya mungkin kamu di bidang lain bisa lebih paham gitu. Kalau di olahraga memang standarisasinya seperti itu. Ada program latihan sendiri, terus kayak tadi kita public speakingnya, terus attitude yang penting itu sih Mbak kalau di AKF. Berarti memang sebaiknya untuk yang mau bergabung di AKF ini mungkin yang betul-betul keinginan ingin fokus ke bersepeda begitu ya. Harapan saya seperti itu. Cuman kan namanya anak, apalagi anak sekolah, jadi suka moodnya berubah-ubah. Apalagi kan kalau di Indonesia ini kebanyakan kan memang olahraga yang buahnya disukai kan sepak bola. Ya ada aja muridku kayak gitu tiba-tiba berpaling gitu. Tapi saya nggak akan pernah melarang, karena itu balik lagi, kalau ketika latihan dipaksain gimana pun, kalau dia nggak merasa enjoy, nyaman, nggak bisa, nggak masuk. Baik, ini sudah ada 30 rider, apakah rencananya nanti mau ada tambahan lagi rider-rider lain, cilik lain mungkin mau bergabung di tahun ini? Mbak, karena saya hanya ada asisten pelatih 1. Jadi kalau lebih dari itu palang kita. Mungkin bisa nambah asisten lagi ya. Mungkin kalau misalnya bisa berfokus malah Mbak. Enggak. Baik, nanti mungkin nggak maksimal dengan pembelajarannya begitu ya Mas Hafsaz ya. Saya batasi aja. Baik, pemirsa mau ada yang lewat tetap dengan program Ngorbas, jangan kemana-mana.
Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai. Segmen terakhir pemirsa, kita masih berbicara tentang kaderisasi atlet sepeda pemirsa ya. Saya bersama dengan owner dari AKF, Akademi Sepeda di Kota Batu pemirsa, tepatnya di wilayah Songgoriti pemirsa ya. Oke, berarti tahun ini tidak buka lagi untuk siswa-siswi baru untuk yang akademi sepeda. Mungkin satu rider oke lah Mbak Nova. Cuman banyak-banyak masih belum. Oke, nanti takutnya kan belum berfokus begitu ya. Ya, karena balik lagi kalau makin banyak rider kan tanggung jawabnya semakin besar. Kalau kita tujuannya memang kita prestasi sih. Jadi kalau udah ada yang berprestasi, terus ada tim yang mau ngerekrut, mau ngambil anak tersebut, baru kita mau ambil lagi, buka lagi kelas. Oke, biasanya itu kenapa sih Mas Afos kok ada tim lain yang mengambil rider itu gitu? Kenapa biasanya? Ya untuk ini aja, untuk meringankan beban orang tua saat race saja sih Mbak. Jadi bebannya kan dikembalikan ke tim, tanggung jawabnya gitu. Jadi itu sih manfaatnya kalau saya bisa kolaborasi sama tim. Untuk yang tahun ini atau tahun kemarin mungkin ada beberapa rider yang sudah diambil oleh tim gitu? Apakah ada? Sudah ada berapa? Ada kurang lebih 3 rider. Berarti kalau 3 rider udah diambil tim dikatakan lulus begitu? Lulus berarti bisa mengambil rider lain yang baru ya? Ya, udah masuk kemarin. Udah masuk kemarin ya? Kapan itu? Hampir 5. 5 ya? Berarti melebihi dong? Ya, terus harusnya gimana? 3 aja, nggak apa-apa sih. Cuman udah cukup saya, jadi ya 30 itu udah cukup. Jadi nggak bisa lagi nanti kalau masuk. Baik, oke. Nah ini untuk materi-materinya apakah ada yang lain selain yang tadi itu Mas? Oh, endurance, fisik, jogging, gym, ada lagi nggak mungkin yang biasanya dilakukan? Untuk standar latihannya itu sebenarnya itu sih Mbak. Jadi mungkin materi yang lain, aktivitas yang lain mungkin banyaknya kita rekreasi. Kan ini juga olahraga rekreasi ya Mbak ya. Jadi ya paling latihan rekreasi kemana gitu. Kalau nggak ada kompetisi biasanya banyaknya gitu Mbak. Biasanya kemana rekreasinya? Palingan kita endurance, balik lagi ke sepeda lagi. Jadi dari sini mungkin ke yang paling sering ya dari sini ke Pantai Selatan, West. Oke, tahun ini mungkin merencanakan lagi mau apa tuh liburan? Sebenarnya setiap tahun tuh AKF ada ya namanya juga akademi Mbak ya, jadi kayak sekolah lagi, rapotan juga di akhir tahun. Jadi kita penerimaan rapot itu biasanya di Desember, November Desember itu kita mengadakan penerimaan rapot di luar kota gitu. Berarti ya tahun ini masih lama ya rapotannya ya? Ya masih akhir tahun. Oke, biasanya isi rapotnya seperti apa? Apakah sama seperti sekolah umum gitu atau gimana rapotannya isinya? Jadi rapotannya mungkin saya ngasih penilaian dari karakter anak. Yang pertama mentalnya, terus fisiknya ada peningkatan enggak, terus skillnya ada peningkatan enggak, terus anak ini sharing lagi sama orang tua anak ini kedepannya enaknya gimana gitu, harus gimana gitu, tambahan latihannya yang mana harus ditambahin kayak gitu, isiannya kayak gitu-gitu aja. Nah, kalau dari 30 rider ini ada nggak sih Mas Afos mungkin beberapa anak yang sudah mulai memperlihatkan kemampuannya bahwa oke, anak ini sudah layak untuk berkompetisi, itu ada nggak, berapa orang kira-kira? Udah banyak sih Mbak, hampir separuh. Jadi ini juga kemarin 2024 alhamdulillah satu murid saya atas nama Pandu Satrio Perkasa mendapatkan predikat itu juara Asia. Oke, luar biasa ya. Juara Asia 2024 kemarin. Alhamdulillah. Itu padahal dia masih usia berapa yang Pandu ini? Pandu itu udah lulus SMA kemarin. Oke. Berapa ya? 18, 19. Sedangkan dia di AKF mulai usia berapa? Dari SD. Mulai SD ya? SD. Berarti emang SMP, betul ya, emang kalau untuk yang di AKF ini harus yang alangkah baiknya yang sejak usia dini ya begitu ya. Oke. Berarti dia Pandu ini sekarang masih di AKF? Masih Mbak, masih di AKF. Cuman dia udah diambil tim dari Banyuwangi, namanya SART. Oke, SART. Ya,
Berarti dia yang lulus ya oleh AKF ini ya. Ya. Tapi masih berlatih di AKF? Masih Mbak, masih. Ya udah jarang sih ketemu kita, cuman masih tetap kolaborasi. Maksudnya program masih tetap sharing. Oke, ada lagi mungkin beberapa Ada rider yang Viko lain. Nurdiansyah. Oke. Viko Nurdiansyah itu sekarang diambil oleh tim besar juga di Indonesia, namanya Luar biasa, Spartan ya. Racing Team. Itu dari di Banyuwangi, Cirebon. Cirebon. Jadi beda-beda Oke. Mbak. Terus yang cewek ada Andin namanya, Andin Ramadhani. Itu juga saya taruh di tim besar Indonesia juga, namanya tim KOS. Luar biasa. Ini berarti ini dari race dari AKF ini sudah mulai banyak dilirik oleh tim-tim besar ya ini ya. Luar biasa pemirsa ya. Oke. Baik. Untuk yang Andin ini udah mulai kapan diambil oleh tim Andin yang itu kalau Cirebon? nggak salah- Cirebon ya timnya ya? Bukan, kalau Andin yang Jakarta. Jakarta ya. Mulai kapan Tim ini untuk KOS Andin? itu antara 2021 apa 22 gitu Mbak. Anak-anak juga sama sih kayak Pandu, udah hampir 3 tahun ini. Kalau Viko yang paling lama Spartan Racing Team itu dari 2020-an mungkin ya. Kalau Andin ini masih sekolah sampai sekarang? Dia Sekolah. udah, kelas 3 SMA 1 Batu, Sampai sekarang masih sekolah tapi? masih sekolah. Terus apakah nggak ganggu sekolahnya begitu? Ganggu Mbak pasti. Itu gimana terus ketika? Ya itu tadi, tinggal balik lagi, rider tersebut harus bisa bagi waktunya sih. Itu. Tapi masih sering kolaborasi dengan AKF ya, Andin Mbak, ini ya? sering komunikasi kita. Jadi meskipun mereka di tim lain, intinya balik lagi, saya juga minta tolong sama mereka, anak-anak itu, kamu harus tahu kamu kayak gini dari mana. Itu intinya kamu juga harus bisa membawa adik-adikmu gitu. Jadi setidaknya ilmu yang udah kamu dapatkan selama ini di tim-tim besar itu kamu share ke adik-adikmu. Itu sih. Balik lagi sih Mbak. Tapi masih sering stay di Batu kan si Andin Ramadhani ini? Iya, anak-anak masih sering stay di Batu, hanya kompetisi aja Mbak mereka. Kalau ini memang tahun ini setelah Lebaran mungkin kompetisinya banyak. Luar biasa ya. Ini mungkin bakal ada lagi nih ya untuk yang lain-lain ngikutin jejaknya Pandu dengan Andin nih mungkin ya. Iya. Kira-kira ada lagi mungkin dari teman-teman rider lain yang mungkin mulai terlihat begitu seperti Pandu dengan Andin ini, ada lagi nggak sih? Ini kebetulan yang usia berapa di itu? Yang paling kecil mungkin ada akademi ya? saya ini kita berkolaborasi juga sama produk sepeda dalam negeri. Oke, Namanya luar itu biasa. Bike. Wow, ini sepeda BMX ya? Iya. Jadi semua sepeda BMX Oke. ada, MTB ada. Kita ada kerjasama di situ. Buat pertama pastinya buat promosiin sepedanya mereka. Terus kebanyakan di akademi saya buat test ride dulu. Sepeda yang mau diproduksi itu kita yang tes. Biasanya Setelah apa yang diambil yang BMX ya? Yang tipe BMX? itu, ini yang lagi di- itu BMX Mbak, yang lagi diproduksi BMX. Berarti yang dites biasanya untuk teman-teman AKF ini yang BMX yang BMX. BMX. berapa banyak biasanya yang dipergunakan? Kenapa? Berapa sepeda yang dipergunakan? Anak-anak ini hampir separuh Mbak udah pakai Olicon, hampir separuhnya. Jadi ya itu tadi, ini kesempatan langka itu loh, ketika ada tim pabrikan besar Indonesia yang mau support kita, ya kita ambil aja ini kesempatan langka. Kita coba share ilmu juga di situ. Terus ya nanti banyak dikitnya yang kita dapat pasti balik lagi. Tinggal siapa yang mau lebih aktif lagi di bidang ini gitu. Oke, setelah kemudian sepedanya dipergunakan untuk latihan, apakah sepedanya mungkin dikembalikan lagi ke pabrikannya atau untuk AKF? Tergantung kontraknya Mbak, jadi ada beberapa macam kontrak, ada yang inventaris saja sepedanya, ada yang diberikan. Jadi kalau yang diberikan biasanya sih ketika dia race menang itu dapat bonus. Oke, Bonus mungkin ini berupa- juga terjadi di Pandu sama Andin ya mungkin ya, atau gimana? Kalau Pandu udah lumayan Mbak, dia penghasilannya lumayan, udah ratusan mungkin dia. Oke. Jadi sebagai contoh adik-adiknya sih, jadi dia udah digaji juga di timnya, alhamdulillah. Terus kayak Viko juga udah mendapatkan tambahan dari timnya, Andin juga.
yang paling tinggi sementara ini Pandu sih. Karena kemarin juga jadi juara Asia, dia juga predikat mendapatkan PON. PON juga ya. Perak PON kemarin di Medan. Itu jadi tabungannya udah lumayan. Mungkin tabungannya nanti untuk buka sekolah lagi ya, buka sekolah kayak Mas Afas kayaknya. Ya, tinggal Pandunya aja mau kemana arahnya gitu. Oke, tapi ini Pandu udah lulus SMA ya Dan ya? Dia udah kuliah di UM kalau nggak salah. Oke, baik. Nah, untuk yang siswa-siswi terkecil ini apakah mungkin mulai terlihat keahliannya begitu? Yang paling kecil usia berapa? 7 tahun ya? 7 tahun. Ada nah, juga mulai Dewasa Kak itu ada Dewasa Kak Ibrahim, anak Sumberjo. Oke. Itu juga dia mendapatkan predikat juara nasional kemarin. Luar biasa. Terus yang ceweknya juga ada anak SMA 2 baru masuk SMA 2 kelas 1 itu Rama Alia Putri Nugroho, anak Batu juga itu juara nasional. Luar biasa ini AKF ini ya. Tujuannya. Oke, Mas Afas ini tidak terasa di penghujung acara. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa, ke teman-teman AKF atau semuanya ke masyarakat, silakan disampaikan harapannya ya, begitu. Mungkin yang pertama dari adik-adik AKF ya. Jadi intinya tetap semangat, tetap berjuang, tetap fokus. Namanya juga latihan ya berat, banyak kan sambat mereka Mbak. Jadi lakukanlah apa yang udah saya berikan, insya Allah kalau kalian niat bisa ada ujungnya. Terus buat pemerintah Kota Batu Mbak, mungkin saya titip aja Bapak pemerintahan Kota Batu lebih disupport lagi kita, minimal kita mempunyai track BMX dulu lah, karena di Batu sendiri banyak atlet-atlet yang luar biasa prestasinya, gitu loh. Jadi saya sendiri sebagai atlet di sini tidak malu buat men-share teman-teman yang di luar kota sana bahwa kita di sini juga punya track. Pengennya kan kayak gitu, membawa teman-teman luar kota ke sini buat main ke Kota Batu. Jadi setiap race juga Kota Batu selalu kita bawa. As always ada begitu ya. Oke, luar biasa sekali untuk sederet prestasi dari AKF ini. Mudah-mudahan saya doakan semoga sukses selalu untuk AKF. Mas Afas katakan terima kasih. Saya doakan semoga lancar semua aktivitasnya ya. Dan pemirsa, terima kasih kepada Anda dan salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.